Karena ini musik bukan sekedar entertain, tapi satu, musik sebagai sarana perjuangan untuk dakwah, dua, musik sebagai sarana gerakan kebudayaan untuk melakukan interfaith dialog itu. Itu saya hanya menitipkan bahwa seniman itu bukan semata-mata berkreasi pada aspek estetik, tapi juga dia harus memasukkan unsur etik dan logik. Kalau tanya mutu-mutunya sederhana, beragamalah yang enak tapi jangan seenaknya. Ya, jadi si batu barikam di parjoget somari gotong di namang dari si mambang kadula-dula, si mambang kadula-dula. Si batu barikam di parjoget somari gotong di manang dari si mambang kadula-dula, si mambang kadula-dula. Manu kedadali, manu panggagahna, gelambang sakti Indonesia jaya. Manu kedadali, panggagah caranya. Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, senang sekali ya kalau misalnya ngomongin soal budaya begitu. Pastinya kita memiliki budaya yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada ratusan bahkan jutaan budaya yang sangat kaya di Indonesia kita tercinta ini. Untuk itu nanti Ida akan membahas satu tema yang sangat-sangat wah sekali, yaitu Ki Ajeng Ganjur Road to Fujian Cina. Penasaran bagaimana selengkapnya? Kita akan bahas di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya, karena emang akhir-akhir ini cuacanya kadang mendung, kadang panas banget rasanya. Jadi agak meriang-meriang gitu badannya. Tapi semoga yang lagi sakit cepat sembuh gitu ya. Dan yang sehat jangan lupa tetap bahagia selalu. Oke, baik, senang sekali saya Indah kembali lagi ya, kita menyapa seluruh jamaah Kopi Darmo dimanapun Anda berada. Kita akan membahas Ki Ajeng Ganjur Road to Fujian China. Wah, kira-kira ada yang sudah tahu kira-kira Ki Ajeng Ganjur itu apa? Langsung saja kita kenalkan narasumber kita di sore hari ini, yaitu Kang Ngatawi Alzastro, budayawan dan founder Ki Ajeng Ganjur. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelihatannya lemes ya waktu sebelum kita mulai. Ternyata lebih semangat dari saya ini. Iya, karena hostnya semangat. Sudah makan atau sudah sarapan tadi? Udah makan siang juga? Makan nasi Mbak. Jadi makan nasi. Ya, tadi siang. Oke, tadi berangkat dari mana ini Kang? Dari Jakarta langsung ke sini. Dari Jakarta langsung ke sini. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio TV 9 Nusantara gitu ya. Karena sebentar lagi dengar-dengar mau berangkat ke Cina juga ya. Iya. Kapan rencananya itu? Kita berangkat tanggal 2 dan balik tanggal 7 karena eventnya itu akan berlangsung tanggal 3, 4, 5 Oktober. Di Oktober selama 3 hari ada festival musik Asia Pasifik di Fujian Cina. Kita sebagai bintang tamu untuk ngisi acara itu. Wah, ini ya keren. Saya belum pernah keluar negeri, Pak Kang Sastro udah bolak-balik ini. Apalagi membawa budaya Indonesia. Ini keren sekali. Sebelum nanti kita bahas Kang, saya penasaran dulu dengan yang namanya Ki Ajeng Ganjur. Nah, ini kalau misalnya kita dengar gitu, ini apa ya? Kalau misalnya mungkin ada beberapa yang sudah familiar, tapi kita boleh kenalan lagi dengan apa sih yang didirikan oleh Kang Sastro ini? Silakan Kang. Jadi Ki Ajeng Ganjur ini grup musik yang didirikan tahun 1996. Sebetulnya ini Gus Dur dulu yang nyuruh mendirikan grup musik itu. Bahkan yang ngasih nama Ki Ajeng Ganjur itu juga Gus Dur. Dari Gus Dur? Iya, karena waktu itu ceritanya kita lagi ziarah di satu tempat. Setelah saya tanya, ini makamnya siapa Gus?
Gus Dur cerita ini makamnya Syekh Abdurrahman yang nama aslinya Mbah Ganjur atau Ki Ageng Ganjur. Beliau seorang wali, pemimpin pasukan perang sekaligus juga seniman. Nah pada saat itu singkat cerita Gus Dur bilang, kowe ngedekno grup musik jenenge Ki Ageng Ganjur, nggo sarana dakwah untuk itbak pada Mbah Ganjur. Jadi spiritnya Gus Dur waktu itu mendirikan grup musik ini adalah interfaith dialog through culture. Jadi menjadikan sarana dialog lintas iman melalui kebudayaan. Gus Dur sambil kelakar gitu bilang, soalnya ini nek dialognya lewat mulut nanti debat berantem, tapi nek dialognya lewat musik itu kabeh seneng gitu. Nanti kamu bisa keliling dunia gara-gara Ki Ageng Ganjur ini. Waktu itu aku ketawa beda. Gus kadare ngamen iso tekan luar negeri karo. Oh, buktekno ae gitu. Jadi ternyata terbukti Ganjur itu hampir setiap tahun mesti kita keliling ke luar negeri ya. Jadi kita ke Eropa itu ke beberapa negara mulai Belanda, Jerman, Belgia, Prancis, Afrika, terus kemarin ke Turki, ke Saudi, terakhir tahun lalu kita ke Vatikan, tahun ini ke Cina. Rencana tahun depan kita sudah planning ke Uzbek sama ke Rusia. Ini udah full slot ya, beberapa tahun ke depan jangan-jangan udah ada listnya ini ya. Itu menjadi sarana dakwah kita dan sarana interaksi budaya kita. Oh gitu. Kalau boleh tahu waktu itu tahun berapa untuk mendirikan ini? Kita dirikan tahun 96. Gus Dur waktu itu memerintahkan untuk mendirikan itu tahun 1991. Jadi sebenarnya sudah lama dimana oleh Gus Dur. Terus baru 96 saya mendirikan ini karena saya harus nyari personilnya, harus nyusun konsepnya macam-macam. 17 Agustus 96 itu diberdirikan Ki Ageng Ganjur. Seperti itu. Kalau misalnya waktu itu dari kalimat Gus Dur gitu ya, itu dari Kang Sastro sendiri cukup melihatnya itu gimana? Apakah kayak kita dirikan nggak ya? Atau sudah sempat kepikiran atau ya, nanti memang sebelumnya saya sudah bergerak dan aktif di bidang kesenian, ya musik, ya teater, ya sastra. Waktu itu saya ikut semua. Waktu Gus Dur ngomong seperti itu, saya merasa dapat motivasi, dapat vitamin untuk mengikan ini. Tapi kenapa ada jeda waktu 5 tahun ya? Karena saat itu memang lagi masa-masa aktivis mahasiswa, saya lebih banyak turun ke jalan gitu ya, di jalan gerilya gitu sekaligus cari teman yang kira-kira satu visi, satu gagasan, satu spirit gitu ya. Karena ini musik bukan sekedar entertain, tapi satu, musik sebagai sarana perjuangan untuk dakwah, dua, musik sebagai sarana gerakan kebudayaan untuk melakukan interfaith dialog itu. Gitu. Akhirnya sekarang berapa personil di Ki Ageng Ganjur? Kalau musisi vokal itu ada 13 total, sama kru itu biasanya kalau kita ke luar negeri 20 orang gitu ya. Dan Ganjur ini karena memang ini musik gerakan dan musik bawa misi, jadi yang tidak sekedar entertain, ya setiap kita membuat komposisi, setiap kita membuat aransemen ya harus terkonsep dengan misi ini gitu ya. Dari segi instrumen misalnya kita kolaborasikan antara yang tradisi dan modern gitu ya. Dari segi komposisi kita selalu memasukkan unsur-unsur etnik yang kita gali dari konstruksi atau komposisi-komposisi musik-musik etnik gitu ya, untuk kita masukkan dalam aransemen-aransemen yang kontemporer, sehingga di situ betul-betul terjadi dialog melalui musik, baik dari segi penggunaan instrumen maupun dalam pembentukan komposisi. Gitu. Ini ya pasti latihannya nggak bisa cuma sehari 2 hari. Boleh persiapannya berapa lama ini untuk ke Cida ini? Mulai dari kapan persiapan? Kita mulai dapat info resmi bahwa kita diminta untuk ngisi di acara itu sebulan yang lalu. Bulan yang lalu kita fix ngisi, dan itu saya tanya, ini apa argunya kok ke Ganjur yang ngertiin? Ya searching, ya itu alasannya ini Ganjur untuk merepresentasikan. Ini betulnya di sana itu festival musik rock nggak? Nah itu makanya rock, saya masih bingung kok bisa akhirnya memilih Ganjur juga. Nah, jadi karena Ganjur itu selalu
begitu ya, aransemennya kan mulai dari rock, jazz, blues, bossa nova sampai campur sari, langgam Jawa. Mungkin nanti bisa dicontohin bagaimana kita mengaransemen misalnya lagu Sweet Child of Mine gitu ya. Tapi dengan gamelan gitu, dengan gamelan, dengan angklung gitu ya. Yang itu nggak kalah keren dengan yang modernize. Itu kita membuat komposisi lagu lirir misalnya yang sering ditembangkan pakai rebana campur sari, tapi dengan komposisi jazz gitu ya, dan dengan komposisi blues gitu. Jadi yang karena ini menjadi sarana dialog ya, kita harus mencerminkan spirit itu. Wah, gitu. itu ya, makanya tetap mungkin bingung awalnya kok festival musik rock kok ngundangnya Ganjur, tapi Jadi, karena memang Ganjurnya juga beragam sekali. Iya, ya jadi kan, seperti itu. kontemporernya. Jadi makanya kita waktu karena ini rock ya, kita genre kita itu kita pakai nama sendiri adalah rock etnik. Gitu. Jadi kemarin kita ada di jazz ya, kita bikin namanya Oriental Jazz. Gitu. Jadi jazz tapi yang nuansa, karakter dan taste-nya timur gitu, Oriental Jazz gitu. Nah, ini kalau kita akan bahas lagi ya. Ini masih bikin penasaran lagi. Ini gimana gitu ya, untuk nyusunnya pasti harus perlu orang-orang yang super kreatif di atas rata-rata ini ya, sekaligus cinta budaya Indonesia. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih bersama dengan Kang Sastro ini ya. Saya semangat sekali kalau misalnya ngomongin soal budaya gitu ya. Karena kadang, ini mohon maaf ya Kang Sastro, kalau misalnya ngomongin budaya itu kepikirannya, wah museum, gitu doang gitu ya kan, atau sekedar ya pagelaran-pagelaran yang biasa. Tapi kalau Ki Ageng Ganjur yang dibawakan oleh Kang Sastro ini sudah bukan kaleng-kaleng ini ya, kualitasnya sudah ke luar negeri bolak-balik. Ini dari tahun 2009 kita mulai konser ke luar negeri, dan waktu kita diundang ke luar negeri itu Gus Dur masih sugeng. Saya ingat betul kita main di luar negeri pertama kali itu di Qatar dan Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab waktu itu. Saya bilang, Gus, kita diundang ke Qatar nih sama kamu. Wah, ya kan bener kan, nanti nggak hanya ke situ, nanti kamu bisa kemana-mana tuh gitu. Ya sudah, sejak saat itu kemudian lama karena kita konser keliling Indonesia ya, kita hampir di Sumatera, Jawa, sampai NTB itu kita keliling terus gitu ya, melakukan misi ini gitu. Nah, baru 2018 kita jalan lagi untuk misi ke Eropa, yaitu Cultural Mission for Europe gitu ya. Itu kita main langsung di 3 negara, di Belanda, Jerman, dan Belgia gitu. Nah, tahun 2019 kita main lagi di Eropa lagi, bahkan kita dari Eropa kita main ke Afrika, ke Aljazair waktu itu gitu ya. Nah, kemudian 2019 itu mestinya kita 2020 mestinya kita dijadwal balik lagi ke Jerman, karena kita rencanakan untuk kolaborasi dengan Philharmonic Orchestra yang ada di Hamburg, tapi gara-gara Covid kita jeda ya, semua terjeda jeda, baru kita ke luar negeri lagi itu 2023. 2023 ya, itu udah mulai ya comeback ya. Kita ke Turki sama ke Saudi. Terus 2024 kemarin kita ke Vatikan di rumah. Bahkan kita bisa sempat main di San Petrus Basilika itu di Vatikan, dan kita diterima Paus, bahkan kita bisa sholawat langsung di depan Paus waktu itu. Disaksikan langsung. Iya, itu depan Paus. Bahkan mengiringi Paus ketika masuk di lapangan Basilika itu, dan mengiringi Paus waktu acara audiensi. Jadi di Vatikan itu setiap hari Rabu waktu itu ya, ada semacam acara yang dimana umat ketemu Paus, itu ratusan ribu orang ketemu Paus dari seluruh negara sedunia gitu. Nah, ketika Paus keluar dari kediaman, yang ngiringi musiknya Ki Ageng Ganjur. Bahkan ketika Paus naik ke panggung kehormatan, Ganjur suruh ngiringi lagi. Setelah selesai acara kita pikir udah selesai, ternyata kita dikasih tahu Bapak Paus
mempersilahkan Ganjur untuk diterima di panggung kehormatan. Oh, kita lanjut lagi ya. Ya itulah. Nah tahun ini kita kebetulan di Cina. Nah, ini dia. Kita akan bahas ini ya. Ke Cina. Kalau misalnya yang dulu-dulu itu untuk pertama kali ke Qatar itu ya. Itu yang mengundang dari mana? Kalau yang waktu pertama itu kali yang mengundang waktu itu KBRI. Dia melakukan KBRI langsung ya. Jadi diplomatic reception, kita main di depan duta besar negara-negara sahabat yang ada di Qatar. Waktu itu ada sekitar 21 duta besar negara sahabat gitu. Dan kita kalau keluar negeri itu kan nggak hanya satu kali main, Mbak. Biasanya ada langsung berapa event. Waktu sekalian roadshow gitu ya. Di Qatar waktu itu selain di reception diplomatik, kita main di perusahaan pertambangan di sana, minyak di sana gitu. Terus main juga di depan komunitas Indonesia yang ada di sana gitu. Nah kalau yang di Eropa karena ini misi kebudayaan, biasanya anak-anak Ganjur itu kita kerjasama dengan komunitas di sana. Nah biasanya di kampus, di gereja, di masjid, dan di komunitas gitu. Kita main di situ. Dan ketika kita roadshow gitu, biasanya tidak hanya konser. Kita mesti ada workshop biasanya. Kita ngasih workshop untuk mahasiswa, ya komunitas tentang alat-alat musik tradisional. Terus kemudian ada dialog kebudayaan, sharing gitu ya. Dan yang pasti juga konser begitu. Itu ya. Karena memang personil yang dibawa juga banyak, termasuk kru, karena memang totalitas sekali. Untuk sekali dan Ganjur itu jarang dan hampir nggak mau nginep di hotel itu. Biasanya nginepnya di kampus gitu, supaya kita bisa langsung interaksi dengan anak-anak mahasiswa untuk bikin event dan workshopnya dan dialognya, kadang komunitas gitu. Nah ya itulah yang dilakukan karena misi kebudayaan. Sebentar Kang Sastro, saya jadi bingung. Harusnya kalau misalnya sudah menjadi budayawan yang senior begitu ya, sama ini sudah bisa dibilang sangat-sangat legend gitu ya. Sudah tidak ada tandingannya lagi juga. Kenapa malah memilih hidup yang sederhana seperti itu juga? Ya karena ini terkait dengan misi kita. Kan bukan sekedar entertain itu tadi, tapi ini memang ada misi gitu ya. Jadi pernah difasilitasi itu oleh KBRI Belanda itu, kita difasilitasi kasih hotel yang bagus pasti ya. Ada dapat 2 hari pada lari, kita pindah aja, kita cari masjid aja. Pindah di Masjid Al-Hikmah Denhak itu di situ. Terus kita juga nyari kamu, udah kita pindah ke kampus saja dari di Radboud University, kita pernah di Amsterdam di Free University gitu, karena itu milieu yang bisa menumbuhkan spirit, solidaritasnya semakin tinggi. Tapi Kang biasanya artis itu lomba-lomba, ridersnya aneh-aneh gitu. Kita kan nggak artis. Ini kan artis lokalnya gitu ya, karena membawa budaya. Ini saya jadi harus belajar untuk merendah ke inti bumi ini ya. Jadi jangan merasa langit kalau bisa dari Kang Sastro. Terus gimana ceritanya untuk bisa ke Cina? Ini diundang KBRI juga atau bagaimana? Panitia. Jadi ini ada satu namanya Mr. Li Feng itu ya. Dia itu salah satu kurator di Museum Cheng Ho yang ada di Cheng Ho yang di Cina langsung ya. Ya dia kemudian dia kenal dengan salah satu temen gitu ya. Dan dia pengen gimana musik Indonesia ini akan dia kampanyekan di Cina gitu. Di acara apa itu kan boleh disebutkan? Asia Pacific Music Festival gitu. Nah itu kontak kita, terus dia searching, dia lihat di situ, wah menarik ini. Nah, akhirnya dia usulkan panitia dan diterima, sehingga kita diberi kesempatan untuk main di situ sebagai bintang tamu ya, dengan syarat yaitu tadi dengan membuat komposisi-komposisi yang khas Ganjur gitu ya. Jadi kita akan bawakan beberapa lagu itu tadi, ada Sweet Child of Mine, ada Heal the World ya, ada yang lagu Nusantaranya kita bawa Tembang Lir Ilir, medley lagu-lagu Nusantara itu yang akan kita bawain di sana. Wah itu ya persiapan. Ini latihannya setiap hari atau bagaimana Kang? Enggak, itu malah anak-anak sekarang ini kita latihan itu polanya gampang kok Mbak. Jadi
kita serahkan 3-4 orang mengkompos itu, gitu termasuk ya. Kang Sastro atau? Enggak, aku udah enggak sempet lagi. Jadi dia membuat komposisi, dia rekam, dia bagi ke teman-teman. Gitu ya. Mereka akan ya misalnya yang suling ya dia kosongin par sulingnya, yang dia aja cuma bikin ruangan-ruangan di masing-masing itu sama sedikit guidance nada dasarnya pada masing-masing part. Selebihnya diserahkan mereka mengimprove sendiri-sendiri. Setelah itu dia ketemu sekali, 2 kali, 3 kali udah jadi karena masing-masing Ini sudah ya jam bisa. terbang emang nggak bisa bohong ya. Jadi sekalipun kalau misalnya hitungannya dikasih tahu 1 bulan yang lalu itu mepet nggak sih Kang? Ya relatif hitungannya mepet. Ya, sebenarnya. tapi ya karena kita udah biasa begitu ya apalagi ini kita lagi banyak event ya, karena bulan Oktober ini Ganjur hampir sebulan full itu main di 11 titik ya, mulai dari Madura sampai ke Banten. Terus Desember itu kita ya, masuk ikut menjadi salah satu pengisi acara di Festival Kebudayaan di USU Medan gitu. Kita kolaborasi dengan Once, Dwi Darmawan, Slang di situ. Yaitu kita tidak hanya sekedar pengisi acara yang main sendiri, tapi berkolaborasi dengan mereka gitu. Oke, baik. Nanti Kang kita akan bahas kira-kira gimana sih respon komunitas Muslim kalau misalnya di luar negeri gitu ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Iya, Jawa kopdar tadi ya, kalau misalnya ngomongin soal Ganjur, ngomonginnya bukan tentang 1-2 kota lagi, tapi udah berapa negara yang sudah didatangi oleh Ki Ageng Ganjur. Kita kembali kepada yang festival Cina. Tapi sebelum-sebelumnya juga pasti dari Kang Sastro kan melihat ya, bagaimana respon komunitas Muslim di sana, termasuk kalau kita melihat penonton terutama dari luar negeri, kan kita nggak bisa batasin mungkin ya Kang, apakah ada yang juga yang non Muslim kah, begitu. Itu kira-kira gimana respon mereka? Ya sejauh ini sih positif ya, terutama di Eropa ya. Waktu itu ketika saya jelaskan ya bahwa all musician are Muslim, biasanya basically from pesantren, dia kaget. Sastro, musik is forbidden in Islam, ya kan musik dilarang di Islam. Terus saya jelaskan, in my country it is so very different because music is a tool to explain about the Islamic teaching. Saya bilang gitu. Di negara kami justru musik itu menjadi sarana untuk menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Kaget ya, it is very wonderful. Ini another side of Islam. Jadi dia, wah menarik ini wajah lain dari Islam. Dia bilang gitu karena memang rata-rata orang Eropa itu taunya wajah Islam yaitu Islam Timur Tengah, Afrika Utara gitu. Begitu saya tampilkan ya Ageng Ganjur main dengan lagu-lagu yang mereka sukai dan kita membuat komposisi yang mereka sangat related dengan emosinya dia meskipun nuansanya etnik, wah itu standing applause-nya lama banget itu dia sampai Iran gitu. Dan memang iya kalau kita main di kampus itu yang nonton ya profesor, ya akademisi, kan kita tidak bisa membatasi pasti kan. Dan itu menjadi bahan diskusi. Setelah kita main biasanya mereka berdiskusi tentang musik ini gitu ya. Nah dan itu menarik. Dapatkan dokumentasi saya teman-teman pada laporan ada beberapa yang kemudian tertarik pada Islam yang sampai masuk Islam gitu ya, itu di Belanda. Terus ada yang menjadi tertarik Islam sehingga membantu kegiatan-kegiatan Islam seperti yang terjadi di Belgia sampai teman-teman akhirnya bisa membangun masjid dan punya Islamic Center di Brussels itu kita setelah jadi kayak gitulah salah satu iya gitu. Jadi yang di beberapa negara seperti itu karena selain kita datang ke sana, kadang musisinya mereka dia kirim ke Indonesia untuk kolaborasi dengan Ki Ageng Ganjur. Ada grup taiko dari Jepang itu pernah kolaborasi dengan Ki Ageng Ganjur. Grup musik hip hop dari Amerika, Tony Blackman itu yang hip hop terkenal di sana datang ke Indonesia, difasilitasi kedutaan Amerika.
kolaborasi dengan Ki Ageng Ganjur. Ada Mary McBride itu juga dari Amerika datang ke Indonesia ngajak kolaborasi dengan Ki Ageng Ganjur. Jadi bagi saya ini menjadi ukuran bahwa Ganjur bisa diterima dan membawa impact positif gitu ya, sehingga bisa menampilkan wajah lain Islam yang lebih enjoy, fun itu, dan mereka menyebutnya it is the Islam fun gitu, Islam fun. Jadi we making easy, making enjoy gitu. Gitu. Kalau misalnya lidahnya orang Indonesia, ini Islam yang sebenarnya, Islam yang memberikan kebahagiaan, Islam yang membahagiakan gitu. Itulah makna Islam yang sesungguhnya gitu. Tapi Kang Sastro, kalau misalnya melihat dari Ganjur sendiri, sebenarnya apa makna spiritual atau filosofis apa yang dibawa untuk sampai bisa berdakwah keliling negara itu? Mungkin ada harapan dari Gus Dur juga? Iya, Gus Dur kan sudah ngomong bahwa ini adalah interfaith dialog through culture, menjadikan culture, terutama seni musik sebagai sarana untuk membangun dialog. Maka spirit dari Ki Ageng Ganjur itu ya spirit dialog, spirit perdamaian, spirit persaudaraan, yaitu yang ingin digali sebagai wujud dari nilai-nilai religiositas yang kita yakini. Jadi itu sebetulnya spiritnya di sana, spirit iman untuk membuat perdamaian sesama umat. Gitu. Kira-kira rekan-rekan atau teman-teman juga pernah ada yang bilang nggak, wah sudah enjoy banget di Ganjur, atau pernah ada yang jenuh atau gimana gitu kalau dari teman-teman? Ya, kalau di Ganjur sih kelihatannya ya, saya nggak tahu persisnya. Mereka enjoy karena di luar Ganjur mereka juga punya kesibukan sendiri-sendiri. Karena Ganjur ini kan menjadi semacam portofolio dia untuk melakukan misi ini, bukan semata-mata alat untuk profesi yang mencari duit atau mencari materi. Meskipun bisa mendatangkan materi, tapi bukan itu ukurannya gitu. Jadi ini menjadi sarana perjuangan teman-teman di bidang kesenian gitu. Kalau toh akhirnya bisa dapat rezeki, akhirnya bisa ke luar negeri, ya itu bonusnya aja. Bonus, Masya Allah gitu ya. Tapi untuk ke Cina ini, kira-kira makna atau pesan apa yang ingin dibawa ke perjalanan persis Cina seperti satu, ada dua misi utama. Misi utama kita adalah yaitu tadi mengampanyekan dan menyuarakan perdamaian, persaudaraan, kerukunan. Misi yang kedua adalah kita ingin menunjukkan budaya, tradisi musik Nusantara gitu ya, yang ternyata tidak sekedar entertain tapi juga menjadi ekspresi religiositas dan ekspresi persaudaraan. Gitu ya, makanya tadi ada juga Heal the World ya. Kalau misalnya sekarang kadang kita mikirnya kok kayak agak gonjang-ganjing gitu ya, makanya memilih lagu itu, atau itu memang ada fokusnya sendiri untuk memilih lagu-lagu yang kita memilih lagu-lagu itu biasanya akan kita pelajari dulu satu tema dari event itu. Nah, yang kedua kita akan mempelajari juga target group audience yang ada di sana gitu. Dan setelah itu baru kita menyusun setelah milih lagu baru nyusun komposisi musiknya untuk aransemennya. Begitu. Berarti sekarang udah mulai prepare ini ya, packing ya, atau masih latihan? Kalau itu masih latihan ya, karena kita nggak ada waktu latihan lagi untuk persiapan yang silaturahmi budaya. Nama eventnya Silabut, silaturahmi budaya dan silaturasa. Itu ada di 11 titik ya. Kemudian setelah itu menyiapkan festival kebangsaan. Jadi persiapannya sekarang, karena setelah dari Cina kita nggak ada waktu persiapan lagi. Sudah nggak ada jadwal latihan langsung gitu ya. Karena kita pulang dari Cina itu tanggal 8, tanggal 10 kita sudah mulai keliling gitu. Seperti itu. Kalau misalnya ngomongin soal masa depan gitu ya, dulu Gus Dur sudah bilang nanti pasti bisa ke luar negeri, nggak bisa pasti sih dia melihat. Atau gimana? Gue sok keliling dunia pakai musik iki. Nanti bisa keliling dunia, dan ternyata terjadi gitu ya, menjadi kenyataan. Tapi kalau misalnya ngomong soal masa depan Ganjur, kira-kira gimana? Apakah soal regenerasinya sudah disiapkan atau bagaimana? Terus terang kita belum sempat mempersiapkan regenerasi, Mbak, dan kita memang lagi mempersiapkan itu. Makanya cita-cita Ganjur ke depan ini akan mendirikan suatu music academy gitu ya. Jadi semacam padepokan bayangan kita dan teman-teman Ganjur itu, di mana di situ
kita mempersiapkan seniman-seniman yang profesional tapi bisa ngaji. Jadi semacam vokasi gitu ya, ada tari, ada sastra, ada musik, tapi semua mahasiswanya dikam di situ dan harus ngaji. Gitu, sehingga nanti bisa menciptakan seniman yang bisa ngaji tapi profesional dan memiliki skill yang baik ya di bidang keseniannya itu gagasan Ganjur ke depan itu. Seperti itu. Barangkali nanti dari pemerintah juga bisa support ya, karena ini kalau misalnya tidak dilestarikan nanti siapa the next generasi dari Ganjur kan? Betul, dan kita mikirnya tidak semata-mata generasi Ganjur ya. Kita ke depan ini kan seniman budaya. Kita tahu bahwa sejarah keislaman di Nusantara ini menjadikan seni itu sebagai instrumen efektif untuk berdakwah. Nah, kita perlu mempersiapkan itu. Gitu. Oke, baik Kang. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya bersama dengan Kang Sastro. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih dalam obrolan kita seputar Ki Ageng Ganjur Road to Pujian Cina bersama dengan Kang Sastro. Oke, tadi Kang, tadi kita udah banyak sekali ngomong soal Ganjur gitu ya. Ini boleh nggak sih kalau saya bahas seputar musiknya gitu ya? Boleh ya? Nah, kalau misalnya ngomongin soal musik gitu ya, ini bagaimana kira-kira potensi dari musik sendiri agar bisa menjadi sarana dakwah yang menyenangkan tadi. Kira-kira gimana kan? Ya, potensinya sangat besar dan itu sudah terbukti dalam sepanjang sejarah perjalanan Islam di Nusantara. Bahkan Islam ini masuk abad ke-8 tapi baru bisa diterima abad 15. Ada masa vakum dari abad 8 ke 15. Dan itu kita ingat bisa diterima secara masif ini karena metode dakwahnya melalui seni, terutama seni pertunjukan, ya musik, ya gamelan, ngocopatan, wayang. Ini menunjukkan bahwa musik bisa menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama, nilai-nilai agama. Kenapa? Karena bangsa Nusantara terutama itu kan bangsa yang penuh rasa, ya, dan musik terutama atau seni pada umumnya itu lebih gampang menyentuh rasa, gitu, rasa yang disentuh langsung, bukan kognitifnya, tapi rasanya. Ini yang menyebabkan Islam di sini memiliki elastisitas dan resiliensi yang tinggi ketika menerima tekanan-tekanan, gitu. Nah, ini yang membuat musik atau seni pada umumnya bisa menjadi sarana yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai agama. Nah, karena memang respon dari masyarakat di sana juga sangat baik ya. Ada cerita lagi gak yang unik-unik atau yang masih diingat oleh Kang Sastro gitu? Jadi sebentar respon mereka. Ini yang di dalam negeri ya, karena yang di luar negeri tadi udah tak sebutkan. Yang di dalam sekarang. Boleh Kang. Jadi saya itu 100 harinya Gus Dur, saya itu ziarah ke makamnya Gus Dur, gitu. Waktu saya ziarah, perasaan saya itu kayak Gus Dur tuh datang sambil ketawa tuh bilang, kon niku lha apa ndongakno aku nang kene. Kon niku ndongakno aku kon diwae iso. Dia ngomong gitu. Wes kowe bali nyapuratan. Tugasmu nyapuratan. Saat itu singkat cerita saya langsung pulang. Saya sempat tanya ke Mbah Lim, Mbah Muslim Imam Puro Klaten, dan waktu itu Mbah Lim, wes engko tak takoni ning Gus Dur artine apa. Saya sempat tanya ke Beb Lutfi. Beb Lutfi bilang, engko Gus Dur aweh sapu ning awakmu. Nah, singkat cerita dari situ saya ketemu Iwan Fals. Iwan Fals minta kolaborasi dengan Ganjur, kita ajak kolaborasi. Saat itulah selama 2 tahun Ganjur kolaborasi dengan Iwan Fals keliling ke pesantren-pesantren. Jadi Gus Dur iki lho, kata Beb Lutfi, maksudnya sapumu untuk ya Iwan Fals ajakan bocah-bocah sing do ning dalan caca iku untuk gelem solawatan, gelem istighosa melalui cara ini. Setelah itu Ganjur kolaborasi dengan Slang hampir 3 tahun keliling ke pesantren dari Banyuwangi sampai ke Aceh untuk melakukan ya itu tadi, ngajak mereka sholawat. Jadi sebelum kita konser itu kita istighosa dulu. Nanti di sela-sela
selain nyanyi, kolaborasi dengan Ganjur, saya ngajak solawatan, berikan tas. Itu akhirnya saya ketemu Gus Dur nyuruh saya nyapu jalan itu situ, ngajak anak-anak jalanan, anak-anak itu untuk bisa mau solawat, mau istighosah. Itu salah satu pengalaman yang disebut spiritual saya itu yang seperti itu. Termasuk pengalaman yang sangat melekat sekali dalam dirinya Kang Sastro ya. Kira-kira makna apa yang Kang Sastro dapat dari situ? Yang mungkin menjadi moto sampai sekarang atau bagaimana gitu? Ya itu tadi saya motonya dengan musik, dengan seni kita mengajak orang seneng, dan kalau sudah seneng itu kalau surur kan di sini itu orang akan mau diajak untuk apa saja. Yang akhirnya kalau tanya mutunya sederhana, beragamalah yang enak tapi jangan seenaknya. Ya, jadi itu, karena dengan musik, dengan seni kita bisa enjoy, enak beragama. Tapi yang nggak boleh itu beragama seenaknya. Oke, itu ya. Ini kata-kata hari ini dari Kang Sastro ya. Beragamalah yang enak, tapi jangan seenaknya. Jangan seenaknya. Ini mungkin kelihatannya sepele sekali kalimatnya, tapi kalau kita maknai ini sangat dalam begitu ya. Jadi jangan seenaknya ya. Kalau misalnya bisa kita berbahagia bersama dengan musik, kenapa tidak begitu? Masih kembali dalam regenerasi, pasti ya, Kang. Kita kalau ngomongin soal budaya itu harus dilestarikan kan, seperti itu. Mungkin ada juga harapan regulasi apa yang harus ditetapkan oleh pemerintah kah, atau mungkin nanti akan mendirikan Ganjur Academy atau bagaimana nanti? Satu yang soal regulasi ya, kayak kita kan sudah punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Mestinya ini menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menghidupkan kembali ekosistem kebudayaan. Tidak sekedar kesenian, ekosistem kebudayaan. Misalnya kayak pemerintah daerah yang ada bandara, ada terminal, bisa nggak dia membuat kebijakan bahwa musik yang diputar di bandara itu 30% atau 25% paling tidak adalah musik daerah. Misalnya, terus di terminal atau di bandara ada corner misalnya yang menyajikan, mendisplay karya-karya budaya tradisi dari masyarakat situ, sehingga masyarakat bisa nonton dan membeli informasi di situ. Nah ini yang kayak gitu yang terkait dengan kebijakan itu. Karena kalau ada gitu, nanti ekosistem akan hidup, gitu, ekosistem kebudayaan. Karena secara nggak langsung pasti akan menggait seluruh budayawan ya kan di setiap kalau misalnya 30% kafe, restoran, terus kemudian bandara, terminal, mutar lagu-lagu daerah di situ. Akhirnya industri lagu daerah kan mesti harus hidup karena untuk mau tidak mau gitu ya. Akhirnya seniman daerah juga itu. Misalnya setiap perayaan hari nasional harus ngundang seniman daerah untuk tampil. Misalnya, setiap event pembukanya harus seniman-seniman daerah yang ada. Misalnya ada kebijakan gitu kan. Jadi survive gitu. Seperti itu ya. Kalau misalnya dari keluarganya Kang Sastro sendiri gimana? Supportnya bagaimana? Keluarga saya pernah disampaikan juga gitu. Anak-anak saya itu sejak masih bayi itu sudah support karena mereka tidurnya di panggung. Anak saya yang pertama musisi, dia pemain saksofon jadi dia juga udah keliling juga ke beberapa negara. Kemarin juga menjadi ketemu Keniji ya, karena dia pemain saksofon ya sempat jadi musik pembuka waktu Prambanan Jazz gitu ya. Nah itu anak-anak saya ya semuanya full support. Istri saya, kalau istri malah dulu yang menjadi manajer Ganjur untuk keliling dunia macam-macam, itu istri yang memprovide semua gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada larangan atau bagaimana begitu? Enggak, keluarga saya itu keluarga yang enjoy saja. Enjoy ya, alhamdulillah. Termasuk keluarga besar dari Ganjur. Teman-teman juga disupport keluarganya itu gimana? Alhamdulillah. Keluar negeri gitu, lama ninggalkan keluarga itu bagaimana mereka? Ya, setahu saya sih fine-fine aja mereka. Nggak diambil pusing gitu ya. Kang Sastro mah ini. Yang penting nggak pusing gitu ya. Yang penting kita enjoy di sana. Oke, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata memang bisa mendirikan Ganjur, Padepokan Ganjur, atau nanti bisa membuat musik akademi budayawan gitu.
kira-kira bagaimana Kang? Ada yang ingin dititipkan nanti untuk generasi selanjutnya gitu? Ya, itu saya hanya ingin menitipkan bahwa seniman itu bukan semata-mata berkreasi pada aspek estetik, tapi juga dia harus memasukkan unsur etik dan logik gitu. Makanya harus dibekali dengan dimensi-dimensi etik dan logik supaya estetik yang dihasilkan oleh mereka itu tidak semata-mata entertain. Nah ini kalau ini kan perlu dipersiapkan aktornya gitu ya. Aktornya yang bisa mengelaborasi secara tepat proporsional antara dimensi estetik, etik dan logik dalam karya-karya dia maupun dalam performance yang dia mainkan. Nah ini perlu dipersiapkan dengan lembaga pendidikan itu. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan tetap semua itu harus terstruktur ya Kang ya. Iya, jadi nggak bisa sekedar wah sambil jalan harus gitu, nggak bisa ya. Karena kita ini merasakan Mbak, kita bisa begini ini bukan dipersiapkan yang baik, tapi ya karena nggak tahu kecelakaan sejarah atau apa tiba-tiba kita kumpul jadi begini, bukan karena by design gitu loh, tapi by default gitu loh. Dan bayangan saya akan lebih baik kalau ini by design. Dan ternyata Allah menghendaki untuk berhasil begitu. Oke, baik Kang Sastro. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kalau dari tadi kita udah ngomongin ya kesana kemari ganjur untuk keliling dunia. Nah ini Kang, sebelum pergi gitu ya, sebelum berangkat pentas atau sebelum berangkat pertunjukan, ada gak sih ritual khusus yang dilaksanakan teman-teman ganjur? Mungkin harus puasa dulu kah, atau aduh jangan makan goreng-gorengan, entertain, nanti nafasnya gimana atau gimana Kang? Enggak sih kalau yang kayak gitu, paling ya karena kita tuh pakai nama Mbah Ganjur gitu ya, biasanya kalau ada event-event gede kayak gitu, dan kita biasanya ya rutin kita selalu ziarah ke makam beliau untuk istighfar, ya, izin berdoa di sana, mudah-mudahan misi kita ini sukses, misi kita ini membawa manfaat. Itu ritual yang kita lakukan, karena memang Ganjur ini ya rata-rata musisinya memang ya musisi anak pesantren, ya musisi anak mahasiswa dulunya. Jadi ritualnya salah satunya ziarah ke makamnya Mbah Ganjur, terutama pada event-event besar. Ritual lain sebelum kita pentas gitu ya, sebelum naik panggung itu biasanya kita akan keliling bersama bareng, kita doa itu, baca Fatihah ya untuk Gus Dur, untuk Mbah Ganjur, dan berdoa mudah-mudahan ini membawa manfaat dan membawa berkah gitu ya. Jadi istighosah ringkas untuk kita menuju naik panggung, dan ini kita tularkan juga kepada musisi-musisi lain ya, gitu kan. Ya slang misalnya ya, sekarang alhamdulillah slang ini setiap mau naik panggung mereka ikut dan kumpul doa, baca Fatihah gitu. Terus teman-teman yang lain yang pernah kolaborasi dengan Ganjur akhirnya mengikuti tradisi ini ya, untuk menjalankan ritual sebelum naik panggung, doa untuk baca Fatihah. Seperti itu. Iya. Jadi nggak ada khusus-khusus apa dulu gitu. Iya, enggak lah. Berdoa ya. Ya menurut saya itu sudah khusus. Nah itu sudah sangat ciri khas dan harusnya wajib ya, karena kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita begitu. Ya enggak lah, sunnah aja lah. Tapi bagi Ganjur itu mewajibkan diri. Bagi Ganjur ya supaya lancar. Tapi itu gimana efeknya, lebih enjoy lagi, lebih ya selama ini sih ya sejauh pengalaman kita dan teman-teman ya itu kita fun aja ya, alhamdulillah ya, meskipun yang namanya pentas ya enggak semuanya 100% sukses gitu kan. Jadi tapi kita berharap seperti itu. Dan untuk yang di Cina ini sendiri karena ini kan kita itu saya selalu setiap di luar negeri itu selalu kontak teman-teman PCI NU gitu ya. Jadi kemarin juga saya udah kontak teman-teman PCI NU. Ini mumpung Ganjur di sini silakan dimanfaatkan. Mau diskusi monggo, mau pentas kecil-kecilan untuk menghibur teman silahkan gitu. Saya mau dialog di kampus silahkan di-arrange. Jadi supaya
manfaatnya juga menjadi lebih luas dengan teman-teman PCI. Jadi kita juga sedang mempersiapkan itu, berkoordinasi dengan teman-teman PCI, PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di negara tersebut untuk bisa kita berkolaborasi. gitu. Karena sayang kalau dilewatkan ya mumpung waktunya ada ketemu gitu ya. Dan sudah ada yang biayain ke sana. Nah, gitu. Eman-eman lah caranya wong Jawa ya, Pak. Gitu. Jadi Oke. kita selalu gitu. Oke, baik Kang. Kira-kira ada yang ingin disampaikan pesan-pesan gitu ya, atau mungkin ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu atau harapan kepada masa depannya Ganjur juga. Silahkan Kang. Jadi boleh ya kita mengucapkan terima kasih Boleh, di silakan, sini. Kang. Jadi karena Ganjur sudah didukung sepenuhnya, terutama oleh Mr. Lee yang dari Cina, ya, kemudian juga Cheng Ho, gitu ya, Museum Cheng Ho yang sudah mensupport kami secara penuh, Kementerian Kebudayaan yang sudah backup kami, Pertamina yang sudah backup kami untuk misi kebudayaan ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan seluruh kru Ki Ageng Ganjur yang sudah keren untuk mempersiapkan diri. Mungkin nanti bisa dicoba lagunya kayak apa yang akan dimainkan gitu ya. Terima kasih. Dan yang saya harapan yang perlu kita sampaikan, bahwa karena musik ini menjadi sarana efektif untuk menyentuh jiwa dan hati orang, maka ada baiknya kita menggunakan musik ini, menata musik ini sebaik mungkin menjadi sarana wasilah untuk menyampaikan pesan-pesan, nilai-nilai, ajaran-ajaran Islam. Musik itu punya daya besar untuk merusak, untuk merusak cepat musik itu. Tapi untuk memperbaiki juga cepat, gitu. Nah, daripada musik dipakai orang lain untuk merusak generasi kita, lebih baik kita ambil, kita gunakan musik untuk memperbaiki generasi kita. Itu prinsip yang saya pakai. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kang Sastro ini ya, selaku budayawan dan founder dari Ki Ageng Ganjur. Semoga sukses di sana, tidak hanya untuk di Cina saja ya. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu, dan tentunya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan selalu berjuang. Tahun depan rencana kita ke Rusia sama Uzbek. Masya Allah. Ini jangan-jangan 10 tahun ke depan sudah ada listnya juga ini. Saya curiga ini ya. Semoga nanti apapun, kemanapun, dimanapun tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Jemaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini bersama dengan Kang Sastro dengan tema kita Ki Ageng Ganjur Road to Fujian Cina. Kita doakan bersama semoga lancar dan sukses di Cina nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya Indah Kumaidi dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. There's a place in your heart, and I know that it's love. In this place is what's brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel that